Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai bangsa besar Indonesia, menghayati, memahami, menganalisis, dan menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, rame dibicarakan setiap menjelang pemilihan umum tentang money politics, tentang politik uang. Jika kita mencoba untuk menelusuri secara seksama berdasarkan ilmu politik maupun ilmu kebijakan politik atau kebijakan publik, termasuk di dalamnya yang sementara oleh sebagian besar orang dianggap induk ilmu politik, yakni filsafat, tetap dalam koridor yang sama memaknai bahwa politik adalah bijaksana. Dengan demikian, jika kita mencoba untuk menarik pada kata-kata dasar lainnya seperti Islam, dimaknai oleh para mufasir termasuk di dalamnya sosiolog yang berlatar keilmuan atau berlatar syariat Islam, semua sama bahwa Islam itu maknanya adalah selamat, damai, bahagia, menang melawan syahwat semata dunia. Dengan demikian maka tidak bisa dikatakan bahwa Islam terorisme, karena terorisme pekerjaannya jelas negatif. Demikian juga pengertian Buddha yang pernah kami peroleh dari guru-guru Buddha, ya, bahwa Buddha itu adalah kesadaran atas kebajikan, kesadaran atas kemuliaan, kesadaran untuk berperilaku yang membahagiakan. Jelas mereka yang perilakunya menyimpang dari kesadaran untuk berbuat baik, maka mereka yang beragama Buddha itu juga tidak bisa dikatakan baik. Karena Buddha adalah kesadaran untuk berbuat baik. Demikian juga Nasrani, Konghucu, dan yang lainnya. Jadi kata hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki maha cinta, maka bagi orang-orang yang beriman secara Islam tentu saja hak Allah adalah keimanan mendasar atas kekuatan, upaya, usaha manusia yang menuju ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kami menyajikan money politics itu cukup berbeda dengan yang beredar pada umumnya. Tidak meraih popularitas, tetapi kami sebagai guru ilmu politik di antara jutaan guru sangat berhasrat untuk
meluruskan dari sudut keilmuan. Karena itulah kami mengangkat tema Sabdana yang ke-17.671 dengan Mani Politik. Bagian 1. Haukallah, keimanan segala daya dan seluruh upaya. Segala daya upaya dari Allah Maha Kuasa. Semua kata yang dirangkai manusia darinya. Kata politik bermakna bijaksana dari Allah juga. Money politik berarti uang yang difungsikan bijaksana. Money politik berarti uang digunakan di jalan nista. Menista diri dan orang lain sesama manusia. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 4 September tahun 2022. Bagi yang baru menyimak kanal Hikmatologi yang sederhana ini, kami sampaikan bahwa syair atau sabdana yang kami sajikan itu berupa data yang kami peroleh dari sumber primer maupun dokumentasi atau sumber sekunder, termasuk di dalamnya referensi. Dokumentasi meliputi segala peraturan perundang-undangan dan data yang disajikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sedangkan referensi yang kami maksudkan adalah karya-karya anak manusia dari ragam agama dan kepercayaan, sementara kitab suci yang kami maksudkan adalah kitab suci yang dipedomani oleh masing-masing kepercayaan dan agama anak manusia di Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, money politics itu berbeda dengan money politik. Karena itu kami membuka dengan kata haukallah. Haukallah ini adalah ucapan yang dilambari iman, dilambari tauhid, dilambari syahadat atau dua kalimat syahadat, bahwa haukallah itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silahkan antara lain bisa menyimak karya dari Profesor Dr. Tengku Hasbi atau Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam pedoman zikir dan doa. Di samping karya legendaris lainnya, yakni adalah tafsir Al-Quranul Majid. Nah, di sini kami menggurat haukallah, keimanan segala daya dan seluruh upaya. Makna yang dipahami oleh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, terutama yang sangat berhasrat senantiasa iqra' bismi rabbik, jadi membaca dengan kesadaran tauhid, maka segala daya dan upaya semata-mata merupakan amanah atau titipan dari Allah. Dengan demikian maka seseorang yang bisa berkata mulai dari bayi sampai dengan atau balita sampai dengan usia dewasa, maka semua kata yang bisa diucapkan merupakan anugerah dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah, mengingat kata itu anugerah dari Allah, maka kata dasar seperti
politics dan money itu adalah kata dasar yang digunakan di jalan kebaikan. Politics itu sendiri bermakna bijaksana, sedangkan money itu jika diterjemahkan harfiah adalah alat tukar. Namun jika dimaknai secara majas, maka money itu adalah sesuatu yang berharga. Dengan demikian maka jika dihubungkan dengan hak Allah, segala daya dan upaya dari Allah Maha Kuasa, maka kuasa berbicara, kuasa menulis kata itu semata-mata anugerah dari Allah Maha Kuasa. Karena itulah di baris yang ketiga kami tulis semua kata yang dirangkai manusia darinya. Darinya di sini adalah nya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tanpa kesadaran kata itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan memiliki, tidak akan mempedomani etika. Etika meski banyak sekali yang tidak tertulis, namun sebagai insan-insan yang menjunjung tinggi peradaban, maka etika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah keniscayaan. Kata politik bermakna bijaksana dari Allah juga. Jadi kami sebagai salah satu guru ilmu politik sangat meyakini bahwa politik itu bermakna bijaksana dari Allah. Beberapa kali kami katakan bersumber dari Al-Malik. Al-Malik itu maha raja diraja dari segala raja yang ada maupun yang telah tiada. Yang menguasai sebelum ada hari yang disebut manusia sampai nanti hari penghabisan atau hari akhirat. Di dalam Islam sampai dengan terputusnya penduduk atau penghuni neraka dengan penghuni surga yang terakhir. Karena itulah money politics berarti uang yang difungsikan bijaksana. Karena itulah kami justru mendorong para partisipan politik, jadi orang-orang yang bergelut gelimang dengan partai politik, silakanlah menggunakan money politik. Tetapi di sini yang kami katakan adalah uang yang difungsikan secara bijaksana. Jadi kalau kami mengingat akan kuliah-kuliah yang kami ikuti sejak tahun 1980 ketika kami masih ada di program minor sarjana, yakni untuk memperoleh gelar Bachelor of Arts, BA di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, sampai dengan kami diantar kembali oleh salah satu guru kami, Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab, BA, MA, PhD. Kemudian sampai dengan menghantarkan kami di program ilmu sosial strata 3 di Universitas Merdeka lagi. Jadi kalau S2 di Universitas Brawijaya, maka sama bahwa yang dimaksud dengan money politics itu adalah pekerjaan pedagang sapi. Kalau bahasa desa kami, blantik. Blantik itu pedagang sapi. Pedagang sapi salah satu kebiasaannya, terutama yang tidak kokoh beriman, belum ada yang menawar, maka ketika ada orang
yang akan berniat membeli, maka akan dikatakan, sapi ini sudah ditawar sekian. Kalau andai saja ditawar dengan angka 15 juta, maka ketika ada orang lain yang menawar, maka dia akan mengatakan, tadi yang baru saja menawar sudah menawarkan 16 juta. Jadi kalau sekarang Anda menawar 14 juta, wah jauh. Jadi politik dagang sapi itu adalah money policy. Yang saya katakan money policy di sini adalah berarti menggunakan uang di jalan nista. Beda dengan money politik. Money policy, ya, kenapa kami mengambil kata ini? Karena kami mengambilnya sangat akademis. Poli itu adalah state, licik, culas, munafik, tidak jujur, dan kata-kata buruk yang lainnya. Sifat-sifat buruk yang lainnya. Dengan demikian maka money policy adalah menggunakan uang di jalan nista. Jalan nista itu sangat banyak sekali. Tadinya tidak pernah berkunjung ke rumah rakyat, maka tidak saja dirinya yang berkunjung ke rumah rakyat dari pintu ke pintu, bahkan ada yang sekedar membawa kalender sembari nitip pesan untuk mencoblos seseorang menjadi presiden. Maka money politik yang lainnya termasuk di dalamnya berbagi hadiah sembako, berbagi hadiah uang, belum lagi ada yang namanya serangan fajar. Inilah yang kemarin lusa kami angkat dengan parallel participation. Jadi seseorang itu menggunakan uang untuk kepentingan licik karena dia membeli kedaulatan rakyat dengan harga yang tidak saja murah tapi sangat teramat, sangat murah sekali dan menista. Menista siapa? Menista dirinya dan menista saudara sebangsa yang proklamasinya disuarakan oleh Soekarno Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Penjajahan di atas bumi harus dienyahkan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Tetapi manusia-manusia yang menggunakan money policy tidak ingat bahwa preambul pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sangat melarang penjajahan. Dan money policy adalah bentuk penjajahan. Menista diri dan orang lain sesama manusia. Jadi sungguh miris, sungguh sangat menjijikkan jika ingin menduduki tahta kekuasaan menggunakan cara-cara politik. Yang kami maksudkan di sini meluruskan agar saudara-saudara kita membiasakan diri ketika mengatakan politik, maka politik itu senantiasa berdasar tauhid dan berlambar mahkota etika, berlambar mahkota akhlakul garimah, budi pekerti luhur. Karena kita hidup di Indonesia, maka dasar sekaligus mahkota etika berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Jangan pernah jenuh, dan jangan pernah bosan
mendengar kata Pancasila. Seperti saudara-saudara kita menyuarakan Rosario, saudara kita menyebut Buddha sampai 7.770 kali. Ini selalu disuarakan oleh saudara kita Bante Dhammo Vijayo sebagai salah satu pembina, boleh jadi sekaligus owner dari Dhamma TV. Jadi ketika kita bicara politik, maka harus terbangun satu kesadaran. Seseorang harus bersikap dan berperilaku bijaksana. Jadi yang sekarang, yang kemarin, dan yang akan datang berkeliaran dari rumah ke rumah, kemudian berpidato, mengeluarkan janji-janji tanpa rencana strategis, tanpa menghitung, menganalisis didasarkan pada data. Semuanya itu kami maknai money politik. Tetapi money politik keharusan harus ditempuh oleh setiap anak bangsa. Menggunakan anggaran, pendapatan dan belanja negara, belanja daerah, belanja organisasi, belanja rumah tangga, semua digunakan dengan cara-cara yang bijaksana. Ketika penggunaan money politics, maka tidak akan ada yang menggaruk, merampok uang negara, tidak akan ada yang menggaruk, merampok harta benda negara. Karena perilaku politik setiap hamba senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, hingga terejawantah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk menentukan setiap sikap perilaku perbuatan hingga bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah money politik. Dua sila 2 dan 3 kami tidak sebutkan, tetapi di dalamnya kita merasa bahwa ketika seorang menerapkan, mempraktekkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka harus senantiasa semua sila terangkum di dalamnya. Setiap orang yang beribadah ke tempat-tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya adalah orang-orang yang melakukan money politik. Setiap ilmuwan, setiap pelajar, setiap pemuda, setiap pedagang, setiap rohaniawan, setiap juru dakwah, dan setiap anak bangsa apapun profesinya harus niscaya wajib menerapkan money politik, yakni menggunakan keuangan secara bijaksana, tidak menjajah sesama anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga sajian sederhana ini setidaknya kita bisa pakai sebagai dialog imajiner, dan syukur jika kita bisa dialog di dunia maya melalui kanal hikmatologi. Kekurangannya pasti ada. Karena itulah saling berbagi niscaya. Semoga bangsa Indonesia senantiasa mendapat ridho dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.